Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Damayanti dengan NIM 230807600020. Nah, di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Avogadro dengan menggambar struktur senyawa mentol. Nah, senyawa mentol ini merupakan senyawa organik monoterpenoid dengan menggunakan rumus kimia C10H20O, di mana berbentuk kristal putih seperti lilin yang secara alami ditemukan dalam minyak tanaman mint. Nah, struktur senyawa mentol ini secara kimia diklasifikasikan sebagai alkohol siklik monoterpena. Secara struktural, mentol terdiri dari cincin sikloheksana yang memiliki 3 gugus substituen utama, yaitu gugus hidroksil, gugus metil, dan gugus isopropil. Nah, langsung saja kita gambarkan di dalam aplikasi Avogadro. Yang pertama, kita aktifkan dulu menu Draw Tools. Kemudian di sebelah kiri terdapat pilihan, kita pilih karbon, dan bond ordernya kita bisa pilih automatic atau single, karena senyawa mentol ini tidak ada ikatan rangkapnya dan bentuknya seperti ini. Kita langsung saja untuk digambarkan dalam aplikasi Avogadro-nya. Kita bisa klik langsung untuk menggambarkannya. Sebelumnya kita bisa aktifkan labels ini untuk mengetahui mana atom C, atom H, dan atom O lainnya. Label. Kita bisa aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dalam menggambarnya. Kita bisa tarik dari satu atom C ke atom C yang lain untuk bisa saling berikatan. Pastikan ikatan antar atomnya itu benar, yaitu C dengan C bukan dengan atom H yang berikatan dengan C. Bisa dilihat kesalahan tadi ya, ada beberapa atom C yang malah berikatan dengan atom H, harusnya C dengan C yang lainnya. Kemudian kita menggambarkan struktur isopropilnya yang ada di bagian atas, posisinya para dengan gugus metil yang ada di bawah. Atau kita bisa digambarkan yang isopropil itu di bawah. Untuk yang metil di atas sama saja. Kemudian ada gugus hidroksil. Di sini kita bisa menggunakan atom oksigen. Posisinya tepatnya ada di sini.
Nah, nanti akan secara otomatis membentuk gugus hidroksil. Oh, sudah. Akan otomatis membentuk gugus hidroksil. Bisa ditunggu agar membentuk gugus hidroksilnya. Nah, sudah membentuk gugus hidroksil. Nah, ini kan kita buat tidak rapi. Untuk merapikannya kita bisa klik Auto Optimize Tool yang ada di atas. Kita pencet Start di bagian kiri sampai delta E-nya stabil atau 0 dan atom-atomnya itu tidak bergerak lagi. Setelah itu baru bisa kita stop. Nah, ini sudah mendekati 0 ya. Sudah 0 kita stop. Kemudian kita juga bisa melihat secara 3 dimensi atau dirotasikan kita dengan menggunakan tools navigation yang ada di atas. Kita bisa pencet dan kita bisa melihat secara 3 dimensi atau kita bisa rotasi sesuai dengan keinginan kita, mau dari angle sebelah mana. Nah, setelah itu kita juga bisa mengetahui panjang ikatan dan sudut ikatannya dengan cara kita pencet Analyze, kemudian Properties, kemudian kita lihat di Bond Properties. Nah, di sini sudah ada data terkait panjang ikatan dari ikatan-ikatan yang ada di senyawa mentol ini. Seperti misalnya kita pencet bond 1, ikatan yang pertama. Nah, posisinya ada di sebelah sini. Nah, yang di highlight biru itu, ikatan yang pertama menunjukkan panjangnya itu 1,545 Armstrong. Kemudian kita cari contoh yang lain, misalnya bond 15. Itu CO, ikatan C dengan O yang di stabilo biru ini, panjang ikatannya yaitu 1,430. Kita cari contoh yang lain. Bond 31O dengan H. Nah, ini panjang ikatannya 0,974. Nah, kita bisa menonaktifkan stabilo birunya dengan memencet bond properties kembali, kemudian di X kembali. Nah, seperti semula ya. Kemudian untuk mengetahui, tadi kan untuk mengetahui panjang ikatan, kita akan mengetahui sudut ikatan. Nah, sudut ikatannya itu kita ada 2 cara. Yang pertama itu di Analyze, kemudian Properties, kita pilih Angle Properties. Nah, di sini sudah disediakan data panjang ikatan, sudut ikatan, besarnya sudut ikatan dari ikatan-ikatan yang ada di senyawa mentol ini. Sudah lengkap. Kita contohkan satu. Yang pertama, ikatan C dengan C itu memiliki sudut sekitar 109,985. Di manakah itu? Nah, di sebelah sini. Yang di biru-biru ini. Kita juga bisa zoom in, zoom out.
untuk memperjelas. Nah, contoh yang lain misalnya sudut ikatan antara ikatan C, C, dan O. Nah, yang ada di sini bisa dilihat. Nah, sudut ikatan tersebut sebesar 108,301. Nah, untuk yang lain juga bisa dicek. Kita nonaktifkan dulu highlight birunya. Kita pencet seperti tadi, analyze, properties, kemudian enter properties, di nonaktifkan, kemudian kita klik X, kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, untuk cara yang kedua untuk mengetahui sudut ikatan, kita bisa ke menu measure tool. Kita pencet. Nah, di sini kita ingin mengetahui panjang ikatan yang mana nih. Kita pencet atom-atom yang ingin kita ketahui. Misalnya atom C1, C2, C3. Nah, di bagian bawah kiri itu nanti setiap kita memencet atomnya itu akan menghasilkan datanya. Nah, kalau kita pencet 2 atom itu akan menghasilkan data panjang ikatan. Kemudian kalau kita memencet 3 atom yang saling memungkinkan itu akan menghasilkan sudut ikatannya. Yang di sini kita menggunakan ikatan dari C1, C2, C3 di sini ya, di gugus isopropilnya. Nah, itu menghasilkan sudut ikatan 109,773. Dengan panjang ikatannya tadi bisa diketahui juga ya otomatis, yaitu 1,547 Armstrong dan 1,548 Armstrong. Kita juga bisa mengetahui sudut ikatan yang lain dengan dirotasikan saja untuk memperjelasnya. Misalnya kita mengetahui sudut ikatan COH di sini. Kita pencet saja. Oh ya, pastikan atom yang tadi itu dihilangkan dulu agar menghasilkan data yang akurat. Atom yang tadi kita ketahui panjang ikatan dan sudut ikatannya. Kemudian kita klik yang ingin diketahuinya lagi, misalnya ikatan CHO yang ada di gugus hidroksil yang menempel pada cincin sikloheksananya. Nah, di sini panjang ikatannya itu ada 1,43 Armstrong dan 0,974. Yang 0,974 ini yang O dengan H. Yang 1,43 Armstrong ini yang C dengan O. Kemudian di sini menghasilkan sudut ikatan 108,457 derajat. Nah, sekian penggunaan aplikasi Avogadro dalam penggambaran suatu senyawa, dan di sini draft yang sudah kita buat bisa kita simpan. Kita bisa klik menu file, kemudian save atau save as, dan diarahkan ke file manager untuk bisa kita simpan dalam bentuk CJ, SON atau CML, dan biasanya kita lebih enak dalam bentuk CML.
Nah, sudah di save. Sekian pemaparan penggunaan aplikasi Avogadro dalam menggambarkan struktur daripada senyawa mentol ini. Saya Sukma Ayu Damayanti pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum